один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Помогало становлению индонезийской государственности, укреплению позиций. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной. Proyek Australia, 10 negara sepakat satukan kekuatan bela Indonesia. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi militer ke negeri Kamuru tersebut. Hal ini yang membuat dunia terkejut meski sebelumnya konflik ini sudah memanas perihal invasi Indonesia ke Papua Nugini. Mengutip CNN Indonesia pada Selasa 20 Juni 2023, Presiden Jokowi mengatakan siap. Indonesia juga meminta militer Australia untuk segera meletakkan senjatanya sebelum Indonesia dan para sekutunya membombardir Australia. Presiden Jokowi juga mengatakan tindakan itu datang sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Australia. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Australia. Ia mengatakan tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada pemerintah Australia. Jokowi juga memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk mengganggu tindakan Indonesia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah mereka lihat. Sejauh ini Australia telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Jika terjadi perang besar di wilayah itu, negara ini akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Indonesia. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Indonesia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal dengan AS, Indonesia secara konsisten semakin dekat dengan Iran. Sementara ketegangan juga telah meningkat selama bertahun-tahun antara AS dan sekutunya, dan Iran di sisi lain. Kabarnya, Iran sudah meluncurkan rudal balistik ke negeri Kamuru tersebut sebagai ancaman keras terhadap Australia. Di sisi lain, Rusia yang sebelumnya sudah memasuk senjata dan militernya ke Indonesia untuk melawan serangan balik tentara Australia dan sekutunya, dan juga mengajak Iran untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam konflik Australia. Sebenarnya hubungan antara Washington dan juga Teheran mencair setelah pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani. Indonesia pun mengutuk serangan itu dengan kata-kata yang ambigu. Ketika Iran terus terhuyung-huyung di bawah sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS, hal itu diperkirakan menjadi alasan negara tersebut mendukung Indonesia dengan sepenuh hati. Yang paling besar, negara dengan ekonomi terbesar dunia dan negara naga Asia, China adalah mitra utama Indonesia. Jakarta telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun. Sementara, ketegangan antara Barat dan China juga terus meningkat. Padahal, baik Indonesia maupun China memiliki kemitraan multidimensi dengan kerjasama, mulai dari perdagangan hingga militer. Meski kedua negara tersebut pernah memanas dalam konflik Natuna, namun China tidak mau konflik itu, Natuna menjadi permusuhan antara China dan Indonesia. China dengan tegas meminta AS untuk mengesampingkan mentalitas perang dan menganggap serius masalah keamanan Indonesia jika terjadi konflik. China pasti akan mendukung Indonesia. Dekat dengan China adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis. Di sisi lain, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara juga menjadi negara komunis. Itu adalah sekutu utama Beijing dan juga mitra bekas Uni Soviet. Korea Utara adalah negara yang paling berperang melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya, China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB menyusul serentetan kucuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Indonesia jika perang skala penuh akan terjadi. India adalah salah satu negara yang paling penting secara geopolitik di Asia dan biasanya dikenal karena netralitasnya dan juga menjadi negara non-blok meskipun memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia dan Barat. Bahkan, selama perang dingin, ia juga telah memimpin panci gerakan non-blok di paling depan. Tidak mudah bagi India untuk memutuskan pihak mana yang akan diambil, mengingat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Indonesia dan Amerika Serikat. Kemitraan India-Indonesia ditandai dengan kerjasama pertahanan, sedangkan kedekatannya dengan China dan AS didorong oleh faktor China. Tetapi New Delhi juga telah mengambil pendekatan yang sangat bernuansa untuk menghindari permusuhan dari kedua negara. Oleh karena itu, sangat mungkin India akan mendukung Indonesia terlepas dari tekanan Barat. Di Amerika ada Kuba, salah satu mitra tertua Rusia. Kerjasama erat negara komunis Kuba dengan bekas Uni Soviet juga sangat terkenal. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini juga membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Indonesia jika perang dunia ketiga pecah. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan kepada jaringan televisi Rusia RTB bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi atau mengecualikan Rusia mengirim aset militer ke Indonesia jika AS dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutannya. Deltarnya mungkin lebih panjang dari yang disebutkan karena loyalitas dan keberpihakan bisa berubah dengan cepat tergantung pada berbagai faktor.
Meskipun semua negara telah secara terbuka mengecam agresi invasi penuh ke Australia, Perang Dunia Ketiga seperti yang diprediksi banyak analis. Di sisi lain, Rusia tidak perlu khawatir dengan pertahanan militer Indonesia saat ini, karena ada pasukan musim ceknya yang Belarus yang membantu pasukan TNI di akan konfliknya dengan Australia dan para sekutunya. Rusia sendiri juga sudah menyiapkan 100.000 pasukan khususnya yang siap diterjunkan ke perbatasan pada hari ini. Kabarnya Australia mendapatkan bantuan militer dari negara NATO pada minggu kemarin, dan ini merupakan ancaman baru bagi Indonesia. Namun Presiden Jokowi tetap tenang mendengar kabar itu. Sudah mengumumkan pada KTT Kanada AS Meksiko baru-baru ini bahwa negaranya akan memasok sistem rudal canggih, rudal darat ke udara dan NASAMS buatan Amerika senilai 406 juta dolar Kanada untuk Australia. Pernyataan mengejutkan Presiden Iran memberi tamparan keras terhadap Amerika dan juga para sekutunya. Sementara itu, Iran menyayangkan proses detik-detik rudal terbaru yang diluncurkan dari sebuah area padang pasir terbuka. Rudal benar-benar ditembakkan tanpa ada alat pelunjuk di permukaan bumi. Rudal-rudal itu tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah dan melesat cepat ke angkasa menuju sasaran target. Komandan Aerospace RGC Brigadir Jenderal Haji Sadeh ketika diwawancarai Press TV menyatakan ini merupakan rudal balistik pertama di dunia yang diluncurkan dari bawah tanah. Iran berhasil menembakkan rudal balistik di bawah tanah tanpa menggunakan landasan peluncuran untuk pertama kalinya di dunia. Sebelumnya, RGC juga tak pernah cuap-cuap memiliki rudal balistik ini. Rudal ini juga baru muncul di saat invasi besar-besaran. Perlu diketahui, dalam invasi perang itu RGC menggerakkan kekuatan penuh. Hampir semua armada tempur dikerahkan, mulai dari rudal-rudal jarak jauh, kapal serang hingga pasukan serang cepat. Iran juga memang sengaja meluncurkan rudalnya sebagai upaya untuk melawan provokasi dan juga propaganda Amerika Serikat dan Australia terhadap negara Indonesia. Dari sini Iran juga akan memanas seiring dengan akan segera berakhirnya pemberlakuan embargo senjata. Sanksi yang diberlakukan ke Iran sedianya akan berakhir, dan Amerika berupaya keras untuk memperpanjang atau memperbaharui masa berlakunya embargo melalui jalur diplomasi.